Sebelum kita masuk ke pembahasan soal, Miss mau coba ingatkan nih, perbedaan fakta dan opini. Fakta merupakan suatu kejadian yang benar-benar terjadi, sementara opini merupakan pendapat, pikiran, pendirian seseorang terhadap suatu hal atau keadaan. Sebuah fakta dapat diuji kebenarannya, artinya tidak ada keraguan atau tidak terbantahkan. Sementara opini sesuatu yang masih perlu diuji dan kemungkinan terjadi bantahan. Untuk menguji kebenaran sebuah fakta, biasanya fakta diperkuat dengan angka-angka dan bukti nyata. Sementara opini lebih diperkuat oleh alasan atau logika. Fakta ditandai oleh kata-kata tugas, pasti, sedang, sudah, dan telah. Sementara opini ditandai oleh kata-kata tugas, mungkin, kira-kira, bisa jadi, belum, akan, kurang pasti, bentuk-bentuk kata sifat seperti baik, buruk, mudah, suka. Ciri khas lain yang melekat dari sebuah opini biasanya diawali kata menurut, diikuti nama seseorang atau lembaga yang berisi pernyataan atau pendapat. Agar lebih jelas, kita langsung saja ya masuk ke soal yang pertama. Soal pertama ini, pertanyaannya adalah kalimat-kalimat yang berupa fakta adalah nomor. Kalimat pertama, dia memang patut disebut sebagai maniak bola. Ini merupakan sebuah pendapat. Kalimat ini tidak disertai pembuktian mengapa dia layak disebut maniak bola. Kalimat kedua, sejak usia 10 tahun, Weda telah mendedikasikan hidupnya untuk olahraga sepak bola. Penggunaan kata tugas telah pada kalimat ini menunjukkan sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Kalimat ketiga, kini dia berusia 29 tahun. Kalimat ini menunjukkan sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Jadi, kalimat 2 dan 3 merupakan sebuah fakta. Jawaban yang benar adalah C. Kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 masih menanyakan tentang kalimat yang merupakan fakta adalah nomor. Kalimat pertama, selama ini pemerintah banyak mengalokasikan dana untuk pengadaan mesin pengering gabah. Kata penghubung selama ini menunjukkan sebuah peristiwa yang telah lama berlangsung. Jadi, ini merupakan sebuah fakta. Kalimat kedua, diharapkan mesin pengering gabah bisa menaikkan daya tawar petani di hadapan bulog atau pedagang. Ini merupakan sebuah kalimat harapan yang tentu saja belum tentu terjadi. Kalimat 3 dan 4 masih merupakan pendapat karena hanya menggunakan dasar alasan atau logika. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Soal nomor 3. Kalimat berikut yang merupakan fakta adalah pilihan A. Tingginya air yang menggenangi ruas jalan Wonokromo memang tak seberapa. Kata tak seberapa merupakan sebuah ukuran yang tidak pasti. Jadi, ini merupakan pendapat. Pilihan B. Berdasarkan rilis BMKG kelas 1 Juanda, kondisi berawan hingga hujan masih akan turun mewarnai langit Surabaya. Jelas ini merupakan sebuah pendapat, karena kata masih akan adalah sesuatu yang belum terjadi. Pilihan C, saya berharap pembangunan tol Semarang-Solo bisa dipercepat. Ini adalah kalimat harapan. Jadi jawabannya adalah D. Aksi blokir di jalan tol Pondok Aren, Jakarta kembali terjadi. Ini merupakan sebuah peristiwa yang berulang-ulang terjadi. Soal nomor 4. Soal ini masih bertanya tentang kalimat yang berisi fakta terdapat pada nomor. Nah, kali ini kita langsung pada pilihan jawaban yang benar ya. Perhatikan kalimat nomor 4 dan 5.
pada kalimat nomor 4. Sekarang di desa yang ditempati tahun 2016 itu telah berdiri 200 rumah permanen dengan ukuran rata-rata 12 kali 14 meter. Ini merupakan kalimat fakta. Adanya penggunaan konjungsi urutan waktu dari tahun 2016 menunjukkan sebuah peristiwa yang telah lama berlangsung dan masih berlangsung hingga sekarang. Kalimat nomor 5 juga masih merupakan fakta karena didukung oleh adanya data dan angka. Jadi, jawaban yang benar adalah D. Kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5 juga masih bertanya tentang kalimat yang mengandung fakta terdapat pada nomor. Kalimat fakta terdapat pada kalimat nomor 2. Di RSU ini dipasang alat canggih untuk mendeteksi kelainan jantung. Kalimat ini tidak dapat dibantah karena merujuk pada keterangan tempat dengan peristiwa yang jelas. Jadi, kalimat nomor 1, 3, 4, dan 5 merupakan kalimat pendapat. Kalimat 1 terdapat kata direncanakan. Ini merujuk kepada sebuah peristiwa yang belum terjadi. Kalimat ketiga terdapat kata berusaha. Sama seperti kalimat 1, ini merujuk kepada peristiwa yang belum terjadi. Begitu juga dengan kalimat nomor 4, terdapat konjungsi pengandaian. Jika pertambahan penduduk, berarti jelas kita simpulkan bahwa kalimat yang mengandung fakta terdapat pada nomor 2. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjut soal nomor 6. Pada soal nomor 6, pertanyaannya adalah 2 kalimat pendapat pada teks tersebut ditandai dengan nomor. Jawabannya adalah kalimat 1 dan 2. Udara di Bogor terasa dingin. Kali ini dinginnya melebihi hari-hari sebelumnya. Jawabannya adalah pada kalimat nomor 1 dan 2. Udara di Bogor terasa dingin. Kali ini dinginnya melebihi hari-hari sebelumnya. Ukuran dingin yang dimaksud relatif dan tidak disertai dengan bukti berapa derajat suhu di Bogor pada saat itu. Sementara pada kalimat nomor 3 dan 4 disertai dengan adanya bukti berapa derajat suhu di Bogor saat itu, yaitu mencapai 24 derajat Celcius. Jadi, kalimat pendapat terdapat pada kalimat nomor 1 dan 2. Kita lanjut soal nomor 7. Pertanyaannya adalah 2 kalimat pendapat pada teks tersebut ditandai dengan nomor. Kalimat pendapat terdapat pada kalimat nomor 2 dan 3. Kata kuncinya terdapat pada kata hal ini dinilai, kata dinilai. Lalu untuk kalimat ketiga, di samping itu keberadaan PKL juga dianggap. Kata dianggap. 2 kata ini merupakan sebuah substansi yang subjektif karena tidak didukung oleh bukti dan data pendukung lainnya, hanya didasarkan kepada alasan yang logis. Jadi, jawabannya adalah C. Kita lanjut untuk soal yang terakhir. Pertanyaannya masih berkisar tentang kalimat yang berisi pendapat terdapat pada kalimat nomor berapa. Jawabannya adalah kalimat nomor 1. Transportasi kereta api mempunyai keunggulan dibandingkan dengan transportasi darat yang lain. Kalimat ini tidak didukung oleh bukti-bukti yang menunjukkan keunggulan transportasi kereta api dibandingkan dengan transportasi darat yang lain. Sementara itu, kalimat nomor 2, 3, dan 4 merupakan penjabaran dari bukti-bukti transportasi kereta api mempunyai keunggulan dibanding dengan transportasi darat yang lain. Jadi, jawabannya adalah A.
Demikian pembahasan soal nomor 1 sampai 8. Semoga kalian sudah lebih paham. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa.